mohon maaf, kebanyakan orang awam taunya kalau keluar darah itu taunya darah haid. Yang penting keluar darah itu darah haid. Padahal sebetulnya ada perbedaan dan ada hukumnya sendiri. Perbedaan darah haid dan darah istihadah ini dilihat dari segi warna, sifat, dan juga waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian fikih wanita. Para pemirsa semuanya, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Para pemirsa, kita akan melanjutkan kajian kita, itu berkaitan dengan fikih wanita yang akan disampaikan oleh salah satu ustazah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu dalam jabatan penyuluh agama Islam. Para pemirsa, langsung saja kita temui narasumber kita, beliau Ibu Duratul Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Nyai? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, bisa hadir di sini dalam meneruskan kajian kita yang sudah berjalan. Pada hari ini kita akan membahas apa, Bu Nyai? Kita akan mencoba menjelaskan perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Darah haid dan darah istihadah atau darah penyakit, Bu ya. Istilahnya seperti itu, bukan bisa darah haid. dikatakan darah penyakit atau darah rusak. Oh, darah rusak boleh ya. Jadi maksudnya istihadah adalah seperti itu, para pemirsa semuanya. Oke, para pemirsa semuanya, jangan skip video ini, tonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Silahkan, Bu Nyai. Terima kasih Pak Yai dan pemirsa semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat salah satunya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan izin Allah, dengan harapan mendapatkan ridho Allah. Apa yang kita laksanakan setiap hari, setiap waktu, kita niatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya akan mencoba membahas tentang perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah haid, darah haid ada berapa warna, kemudian waktunya kapan, kita sudah membahasnya. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Ini pada masyarakat umum, pada masyarakat awam umumnya ini Pak, mohon maaf, kebanyakan orang awam taunya kalau keluar darah itu taunya darah haid. Yang penting keluar darah itu darah haid. Padahal sebetulnya ada perbedaan dan ada hukumnya sendiri. Perbedaan darah haid dan darah istihadah ini dilihat dari segi warna, sifat, dan juga waktu. Untuk darah istihadah sendiri ini sebenarnya darah rusak ya Pak ya. Darah rusak atau darah penyakit yang keluar dari rahim wanita karena pembuluh darah rahimnya pecah kemudian keluar. Nah, untuk warnanya sendiri darah istihadah itu darahnya cenderung ke merah segar. Merah segar, kemudian encer, kemudian tidak berbau.
itu ciri-ciri darah istihadah. Seperti darah segar biasa, misalkan kita terkena pisau, itu darahnya kan segar, itu darah istihadah seperti itu. Kemudian waktunya pun darah istihadah keluarnya itu ada waktunya sendiri. Misalkan kita sudah haid 15 hari, kemudian hari ke-16 harinya masih keluar, itu sudah terhitung darah istihadah, dan kewajiban kita tetap melaksanakan seperti halnya orang yang suci, yaitu tetap berkewajiban melaksanakan sholat, puasa, kemudian iktikaf, dan juga baca Al-Quran. Itu hukumnya orang yang istihadah. Kewajiban dalam ibadah itu sama dengan orang yang suci. Kemudian darah haid itu sifatnya adalah merah gelap, kemudian kental, dan juga berbau. Itu bedanya di situ Pak Yai. Darah istihadah tadi merahnya merah segar, encer, dan tidak berbau. Sedangkan darah haid itu merahnya merah gelap, kental, dan berbau. Itu bedanya. Kemudian juga waktu haid juga sudah dibatasi. Waktu haid misalkan ada yang keluar misalkan tanggal 1 sampai tanggal 7 itu keluar darah haid. Kemudian suci baru 11 hari sudah keluar lagi, kita tinggal menghitungnya, ditambahkan 7 sama 11 kan berarti 18 nggih. 18 hari, kemudian kita gabungkan, kita genapkan haid tadi yang 7 hari, kemudian suci baru 11 hari, berarti kita ngambil 8 hari, yang sisanya adalah istihadah. Misalkan 3 harinya itu istihadah karena sudah lebih dari 15 hari begitu. Kemudian untuk darah istihadah itu memiliki batasan umur Pak Yai. Misalkan sebelum umur haid minimal kan 8 tahun ke sana. Kok umur 7 tahun sudah mengalami haid, sudah keluar darah, itu dinamakan darah istihadah. Kemudian batasan lagi bisa dinamakan darah istihadah ketika sudah perempuan sudah mengalami menopause Pak Yai. Ini yang kadang masih jadi pertanyaan, karena setiap individu wanita itu menopausnya tidak sama ya. Ada yang 45 tahun sudah menopause, ada yang 50 tahun bahkan masih haid Pak Yai. Sudah ada yang alami seperti itu. Kemudian misalkan yang umur 50 tahun kok sudah menopause, benar-benar menopause, tidak keluar darah lagi. Lah, tiba-tiba nanti pada umur 55 tahun, kan sudah 55 tahun kemudian ya Pak ya, kok tiba-tiba keluar darah, itu bukan dinamakan darah haid, akan tetapi darah istihadah. Ya. Waktunya darah istihadah juga itu beda-beda. Mungkin setelah haid 15 hari, kemudian masih keluar darah, itu dinamakan istihadah. Kemudian tidak pada waktunya keluar darah, kok keluar, itu juga termasuk darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah rusak atau darah penyakit yang kadang penyebabnya adalah bagi wanita yang kadang-kadang yang sering saya alami waktu masih di pondok pesantren juga, kebanyakan santri putri mengalami istihadah Pak Yai, karena mungkin banyaknya pikiran, hafalan-hafalan, jadi menguras pikiran kita, itu juga bisa menyebabkan istihadah. Jadi kebanyakan pengalaman saya begitu, seperti itu. Dari darah istihadah dialami oleh seorang wanita yang pada umumnya karena penyakit darah rusak, penyebabnya karena dari stres bisa jadi. Gitu ya, banyak pikiran juga bisa jadi. Oke, terima kasih Bu Nyai atas keterangannya, penjelasannya tentang perbedaan antara darah haid dan darah menopause. Jadi karena seorang perempuan mengalami, jadi kan ini pengalaman beliau dalam yang berkaitan dengan darah haid dan darah
istihadah. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya, semoga bermanfaat. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.